Dalam video ini, gue bakalan jelasin ke kalian gimana caranya supaya personal branding itu jadi uang. Banyak banget orang Indonesia yang meremehkan kekuatan dari personal branding. Tapi percaya sama gue, kalau personal branding itu sangat amat penting. Kenapa bisa sepenting itu? Sini. Mari kita bahas. Pernah nggak sesekali kalian tuh merasakan gue tuh pengen sesuatu? Let's say kalian tuh pengen nonton konten horor di YouTube. Tanpa kalian sadari, di pikiran kalian sudah terlintas nama channel tersebut yang membahas konten tentang horor. Ngerti ya? Itulah namanya personal branding. Oke, di sini gue pengen tebak isi pikiran kalian, sekaligus ngebuktiin seberapa kuat personal branding sehingga bisa bikin seseorang itu nempel di kepala kalian. Oke, di saat gue sebutin tema personal brandingnya, kalian sebutin nama pelakunya di pikiran kalian dan gue bakalan tebak namanya, oke? Yang pertama, Raja Podcast di Indonesia. Gua tebak pasti namanya Deddy Corbuzier. Yang kedua, Bitcoin. Udah jelas itu pasti terpikir di otak kalian Timothy Ronald. Yang ketiga, cerita horor. Gua bakalan asumsiin kalau kalian itu menyebutkan nama Nancy Judge. Bener nggak? Yang keempat, top komedian di Indonesia. Gua bakalan tebak kalau kalian itu menyebutkan nama Raditya Dika. Artis paling ngetop di Indonesia. Udah pasti Raffi Ahmad, bener gak? Terakhir deh, pengusaha supercar di Indonesia. Gua bakalan tebak di otak kalian pasti terlintas yang namanya Rudy Salim. Bener? Gimana? Berapa banyak tebakan gue yang bener? Coba kalian tulis di kolom komentar dan kalian sebutin apa bagian yang salah. Ngerti kan sampai sini? Dengan yang namanya personal branding, kita bakalan mengingat orang tersebut. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut nggak pernah lupa dari otak kalian. Pertanyaan sekarang, gimana caranya supaya kalian itu bisa membangun personal branding kalian sendiri di pikiran orang lain? Jawabannya sesimpel, kalian harus posting minimal 10 kali tentang hobi kalian atau kesukaan kalian agar orang lain itu bisa menilai kalau kalian itu orangnya seperti apa. Contohnya, kalian adalah seorang cowok yang ingin menonjolkan hobi kalian tentang otomotif. Otomatis, kalian harus memposting minimal 10 kali tentang otomotif. Sehingga apa? Sehingga audiens kalian, sehingga followers kalian tahu kalau kalian itu intunya kepada otomotif. Sehingga apa? Sehingga kalau mereka mendengar nama kalian, otomatis mereka memikirkan, oh dia tuh yang suka otomotif ya, oh dia tuh yang suka motoran ya, oh dia tuh yang suka modif-modif motor ya, oh dia tuh yang suka modif-modif mobil ya. Dan lebih tajam lagi kalau kalian adalah cewek. Bayangin, cewek suka otomotif itu benar-benar tajam banget. Kalau misalkan kalian dengar nama cewek tersebut, otak kalian pasti langsung memvisualisasikan kalau dia itu adalah seorang cewek yang doyan untuk membahas otomotif. Sehingga apa? Sehingga audiensnya tuh lebih tajam. Cowok-cowok pasti suka sama cewek yang suka otomotif. Benar gak? Jadi sederhana ya, untuk membangun personal branding cukup melakukan hal tersebut, posting konten tentang hal yang kalian sukai, tentang apa yang ingin kalian tonjolkan, sebanyak 10 kali aja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pamungkasnya. Gimana caranya supaya ngubah personal branding tersebut agar menjadi duit? Kalian pernah dengar gak kata-kata dari Mario Quintana seperti ini? Jangan fokus kejar kupu-kupunya, tapi fokus untuk bangun kebun bunganya. Pernah dengar kan? Pasti selintas pernah dengar lah. Itu adalah kata-kata untuk bikin kalian itu membangun personal branding kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kalian tuh jangan capek-capek untuk buang waktu kalian, buang tenaga kalian untuk nyari duit. Jangan guys. Yang penting apa? Yang penting kalian fokus untuk bangun personal branding kalian. Sehingga apa? Sehingga uang tersebut bakalan datang secara sendirinya kepada kalian. Kita balik ke belakang lagi deh. Berapa banyak brand yang ngantri untuk masuk ke dalam layar dari kamera podcastnya Om Deddy? Berapa banyak orang di Indonesia yang ingin kaya melalui ilmu Bitcoin yang ada di pikirannya si Timothy? Jawabannya pasti banyak banget kan? Maka dari itu, dengan kalian fokus dan jadi yang terbaik di bidang yang kalian pilih, uang bakalan ngantri untuk masuk ke dalam genggaman kalian. Banyak banget kupu-kupu yang ingin hinggap ke kebun bunga kalian kalau kebun bunga kalian itu udah bener-bener cantik, lega, dan kaya akan sari-sari dari bunganya. Jangan kalian pikir gue bisa dapetin duit 8 juta dalam 14 hari. Itu karena hoki. Enggak guys, jawabannya enggak sama sekali. Gue bener-bener fokus untuk bangun kebun bunga gue. Agar apa? Agar kupu-kupu itu tertarik untuk hinggap di bunga-bunga yang ada di kebun gue. Kalian bayangin, ratusan orang udah beli panduan gue. Karena apa? Karena mereka percaya sama gue. Karena mereka percaya dengan kebun bunga gue. Karena mereka percaya akan kredibilitas
kreativitas gue dalam membangun bisnis. Yang tentu melalui kanal YouTube ini. Meskipun gue yakin ada sedikit keraguan di antara mereka yang ingin check out dengan harga 49.000 tersebut. Dikarenakan channel ini baru berusia 1 bulan. Sehingga apa? Sehingga mereka sedikit ada keraguan. Tapi it's okay. Mereka tetap percaya. Mereka tetap beli. Mereka tetap hinggap di kebun bunga gue. Ditambah lagi, gue kasih garansi uang 100% kembali kalau mereka menganggap panduan yang gue kasih itu isinya sampah. Percaya sama gue. Nggak ada satu perak pun yang gue ambil, yang gue masukin ke saku gue dari hasil penjualan tersebut. Gue semuanya donasiin ke orang yang membutuhkan. Semuanya gue donasiin ke orang-orang di pinggir jalan yang benar-benar membutuhkan uang. Sehingga apa? Sehingga mereka percaya. Sehingga mereka benar-benar tulus untuk belajar dari panduan tersebut. Tanpa merasa takut terkena tipu. Dan semua itu bisa terjadi karena apa? Karena personal branding yang sudah gue bangun. So, sampai sini kalian ngerti ya? Personal branding adalah kunci untuk kesuksesan kalian. Gak ada satu hal pun di dunia ini yang gak pakai personal branding. Mau kalian jualan, itu perlu pakai personal branding. Kalian bisa lihat Rolex. Rolex itu jualannya personal branding. Gak mungkin ada orang miskin yang beli Rolex. Gak mungkin. Semua orang sukses yang bisa achieve sesuatu pasti ingetnya dengan Rolex setelah mereka mencapai kesuksesan tersebut. Dan kalian juga perlu tahu, kalau kalian misalkan jago di suatu bidang dengan skill 10 out of 10, pokoknya kalian top notch, kalian pokoknya paling top, pokoknya kalian udah nggak ada lawannya lagi, oke? Sementara ada orang lain yang memiliki kemampuan hanya 6 dari 10, jauh di bawah kalian, tapi dia pakai personal branding. Percaya sama gua, uang bakalan datang kepada dia yang pakai personal branding dibandingkan dengan lu. Kenapa? Karena kalian nggak menonjolkan ke publik, karena kalian nggak diketahui oleh publik, karena kalian nggak diketahui oleh brand-brand. Sementara dia yang punya skill jauh di bawah lo, dia menggunakan media sosial untuk mengungkapkan keahlian dia. Padahal skillnya itu cuma 6 dari 10. Tapi hasilnya, uang bakalan datang kepada dia yang pakai personal branding. Jadi intinya, personal branding is a king. Meskipun nanti kalian di kolom komentar berargumen, percaya sama gua, tapi itulah faktanya. Jadi mulai sekarang, bangun aja sedikit demi sedikit personal branding kalian. Agar apa? Agar orang lain tuh mengetahui kalau kalian itu dinilai menjadi orang yang seperti apa. Apakah kalian orang finansial? Apakah kalian orang otomotif? Apakah kalian orang politik? Apapun itu, yang penting kalian fokus terhadap satu hobi kalian dan kalian posting di media sosial kalian. Jangan sampai kalian punya media sosial itu kosong melompong, nggak ada postingan sama sekali. Nggak usah belaga sok-sokan cool, nggak usah belaga sok-sokan keren dengan tidak memposting apapun. Nggak guys, percaya sama gua, nggak ada cewek yang tertarik dengan lu. Kalian itu nggak ganteng kok dengan kalian menampilkan 0 postingan di media sosial kalian. Kalian tuh butuh duit kan, makanya klik video ini. Makanya dari itu, bikin personal branding kalian sekarang. Tunjukin hobi kalian itu apa, tunjukin kebiasaan kalian itu apa, dan hasilkan duit dari situ. Udah sesimpel itu guys. So, saran gua, bikin kebun bunga kalian secepat mungkin. Agar apa? Agar kupu-kupu itu cepat datang ke kebun kalian.